Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu pada pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran kita. Anak-anak, materi pelajaran kita adalah tentang kedaulatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, silahkan kalian pelajari dan pahami materi berikut ini. Materi pelajaran bab 3, Kedaulatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah anak-anak ibu mempelajari materi ini dapat mendeskripsikan hakikat dan teori-teori kedaulatan. Kemudian dapat mengidentifikasi bentuk kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dapat mendeskripsikan prinsip-prinsip kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dapat melaksanakan kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang berbeda. Menurut Jean Bodin, ahli tata negara dari Prancis sekitar tahun 1500-an, mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, di mana menurutnya kedaulatan itu memiliki 4 sifat. Yang pertama, asli. Maksudnya, kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. 2. Permanen. Kedaulatan itu akan tetap ada selama negara itu masih berdiri. 3. Tunggal. Maksudnya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. 4. Tidak terbatas. Kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kedaulatan ada 2 bentuk. Yang pertama, kedaulatan ke dalam. Maksudnya, negara berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara, tanpa campur tangan negara lain. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, kedaulatan keluar, yaitu negara berhak untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain. Adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat kita lihat seperti: 1. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. 3. Presiden mengangkat duta
dan konsul. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa mengerti dan memahaminya? Mudah-mudahan apa yang telah kamu pelajari tadi bisa kamu mengerti dan pahami dengan baik. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita, marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.